kembali. Nah, sekarang kita masuk pada produk perbankan yang berupa jasa lalu lintas moneter. Jasa berarti pelayanan. Apa saja produk perbankan itu dalam memberikan pelayanan dalam lalu lintas moneter? Yang pertama, jasa pengiriman uang atau transfer. Itu jasa pengiriman uang yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing. Jadi transfer uang, ini saya kira udah semua kita mengerti. Mengirim uang dari seseorang kepada orang lain lewat bank. Yang kedua, inkaso atau collection adalah jasa penagihan piutang yang dimiliki nasabah atau nasabah lainnya atas nasabah lainnya. Jasa penagihan piutang, ingat aja inkaso penagihan piutang. Yang ketiga, diskonto. Hati-hati, jangan ditambah L. Nanti kalau ditambah L itu lain artinya. Diskonto adalah jasa pembelian atau penjualan surat-surat berharga yang dijamin oleh bank yang bersangkutan. Jadi diskonto penjualan surat-surat berharga. Yang keempat, bankers orders atau delegasi kredit. Bankers orders atau delegasi kredit adalah pemberian kuasa dari badan hukum atau seseorang untuk melakukan pembayaran sejumlah uang pada jangka waktu yang telah ditentukan kepada badan hukum atau seseorang secara berkala. Bankers berarti tempat uang, order pesanan. Berarti ada orang yang memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan pembayaran dari banker tadi. Yang E, jual beli cek perjalanan atau travel check. Jadi kalau kita jalan-jalan, nggak usah bawa uang 3 goni. Misalnya kita mau keliling Eropa, bawa cukup cek yang besarnya seperti ATM. Cukup tinggal kita gesek di mana kita perlu. Yang F, jual beli valuta asing. Valuta asing berarti macam-macam mata uang asing. Jadi di bank itu bisa diperjualbelikan macam-macam mata uang asing. Misalnya dolar Amerika atau Australia atau golden dan sebagainya. G, mengeluarkan kartu kredit atau kredit card. Ini biasa orang-orang kaya yang suka belanja-belanja ke mall. Jadi kadang-kadang mereka memiliki kartu kredit atau kartu debit yang pakai dulu baru diisi kartu kredit. Kalau kartu debit diisi dulu baru dipakai. H, menyediakan jaminan bank atau bank garansi. Yang I, melakukan transaksi jual beli surat-surat berharga. Jadi surat-surat berharga bisa diperjualbelikan lewat bank. Surat-surat berharga misalnya pasar saham. J, menyediakan ATM, anjungan tunai mandiri atau automatic teller mesin. Mesin otomatis pemberi uang. Lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan inilah kira-kira dia lembaga penjamin simpanan. Apa itu LPS? LPS adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan yang sudah diterangkan tadi. Apa tugasnya? Ini menjamin simpanan nasabah bank, aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Kemudian apa saja yang dijamin oleh LPS? LPS menjamin simpanan nasabah yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposit, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi andaikanlah ini adalah LPS, lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden tentang penjaminan simpanan atau undang-undang LPS. LPS, lembaga penjamin simpanan. Dari namanya aja kita sudah tahu bahwa tugasnya menjamin simpanan kita. Artinya seberapa banyak pun simpanan kita di suatu bank, tetap dijamin oleh lembaga itu. Makanya bank tersebut harus mendaftarkan diri ke LPS. Nah itu dia. Lembaga penjamin simpanan atau LPS tadi adalah merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara kestabilan sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Jadi lembaga penjamin itu berfungsi menjamin simpanan nasabah.
menjamin simpanan nasabah. Karena terkadang begini, banyak uang kita di satu bank, tapi di bank tersebut tidak ada LPS-nya. Nah, kalau begini situasinya, kita bisa ragu menyimpan uang kita di sana. Karena apa? Terkadang di atas 30 juta atau di atas 50 juta atau di atas 100 juta, bank tersebut tidak lagi bertanggung jawab atau tidak lagi menjamin simpanannya aman atau tidak. Jadi kalau seandainya tidak aman, simpanan uang kita yang banyak tadi, ragu kita, mereka bisa kembalikan kalau seandainya bank tersebut mengalami kebangkrutan misalnya. Itu dia. LPS dapat mengembalikan simpanan nasabah dengan jumlah sesuai ketentuan apabila bank tersebut gagal atau pilot. Itulah dijamin. Ya, tapi jumlah jaminannya pun ada batasnya. Misalnya sampai berapa ratus juta bisa dijamin bank. Di atasnya itu tidak dijamin bank. Berarti di atasnya itu contoh, simpanan kita ada 500 juta, tapi yang dijamin oleh bank itu adalah 300 juta. Berarti seandainya bank itu gagal atau pilot, maka yang 200 juta tidak dikembalikan oleh bank. Karena yang dijamin sampai pada batas 300 juta. Begitu dia. Tugas LPS pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Jadi tentu ada dulu kebijakannya. Kemudian yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Ada kebijakannya baru dikerjakan. 3, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara kestabilan sistem perbankan. Bagaimanapun banyaknya uang yang disimpan, banyaknya uang yang beredar di bank tersebut, LPS tetap menjamin kestabilan dari sistem perbankan tadi. Yang keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik. Seandainya bank tersebut bangkrut atau gagal atau pilot, nah, harus ada garis besarnya, peraturannya, aturan perundang-undangannya. Bagaimana supaya gagalnya satu bank atau pilotnya satu bank itu tidak sampai berdampak kemana-mana. Nah, itu dia. Yang kelima, pelaksanaan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik. Kalau memang terpaksa harus berdampak, maka LPS harus menjalankan fungsinya sesuai dengan yang sudah digariskan dalam penanganan bank gagal tadi. Jadi kan udah ada trik-triknya bagaimana menangani bank gagal. Nah, itulah yang mau dikerjakan LPS. Wewenang lembaga penjamin simpanan. Pertama, menetapkan dan memungut premi penjaminan. Menetapkan dan memungut premi penjaminan. Berarti orang yang menjaminkan uangnya di bank atau menyimpan uangnya di bank yang dijamin sampai 300 juta misalnya, dan sebaliknya LPS itu akan memungut kontribusi. Kontribusi artinya sumbangan. Kayak balas jasanya loh, menjamin simpanan kita itu pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Jadi bank mendaftarkan diri ke LPS, maka ketika pertama sekali bank tersebut mendaftar ke LPS, harus pakai uang. Sama seperti kalau kita masuk anggota STM. Pertama sekali kita masuk anggota STM itu ada uang pangkalnya. Kemudian ada iuran bulanannya lagi. Itu maksudnya. Yang ketiga, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Jadi ada kekayaannya yaitu simpanan dari setiap anggota, harus bisa dikelola, dan apa kewajiban dari setiap LPS itu harus bisa dipenuhi. Yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan nasabah, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Jadi banyak di sini tugasnya. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Melakukan rekonsiliasi
verifikasi dan atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4. Jadi kalau ada hasil pemeriksaan melanggar undang-undang perbankan, maka di sini harus tetap bisa merahasiakan masalah tadi kepada pihak ketiga. 6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Klaim itu ganti rugi. Jadi kalau seandainya hanya 300 juta yang dijamin oleh LPS, sedangkan uang saya ada 500 juta, berarti 200 juta itu tidak dijamin LPS, maka pembayaran yang 300 juta tadi harus lengkap dengan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaimnya. Yang ketujuh, menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas LPS, atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. Menunjuk, mengusahakan, dan menugaskan pihak lain untuk bertindak dengan bagi kepentingan atau dan atas pihak LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. Yang ke-8, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Nah, sebelum dilakukan penjaminan simpanan oleh pihak bank, diberikan kesempatan kepada tim penyuluh supaya masyarakat tahu tentang penjamin simpanan tadi. Yang ke-9, menjatuhkan sanksi administratif. Menjatuhkan sanksi administratif berarti apa akibatnya, apa boleh dikatakan hukumnya kalau melanggar peraturan-peraturan yang sudah dibuat, itu maksudnya di sana. Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan pasar modal. Pasar modal ialah pasar yang memperjualbelikan kredit jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Pasar modal itu merupakan tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan surat berharga. Tempat di mana berbagai individu atau badan usaha yang memiliki kelebihan dana atau surplus pound melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Jadi pasar modal tempat bertemunya penjual dan pembeli kredit jangka pendek. Diingat ya. Sekarang peranan pasar modal. Sebagai sarana, yang pertama, sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha. Kalau kita simpankan uang kita di pasar modal, terus ditampung oleh orang lain untuk dipergunakan, misalnya katakanlah berwirausaha, maka di sana sudah tertera bahwa peranan yang pertama adalah sebagai sarana menambah modal bagi badan usaha. Karena lebih gampang dan lebih bergengsi kalau kita meminjam uang dari bank. Sebagai sarana pemerataan pendapatan. Di bank itu ada beberapa macam bunga. Maka kalau di luaran ada bunga uang sekitar 2,5% sampai 20%. Maka di bank tidak boleh demikian. Harus ada kesepakatan tentang sarana pemerataan pendapatan. Bagaimana caranya supaya pendapatan di seluruh tanah air bisa sama, minimal hampir. Yang ketiga, sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya pasar modal, seseorang bisa membuka usahanya. Sehingga tidak hanya membuka usahanya, tapi memperluas kapasitas produksinya. Yang keempat, sebagai sarana menciptakan kesempatan kerja. Dengan menggunakan uang di pasar modal, alias kita bisa meminjam,
Ini otomatis bisa meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, sebagai sarana peningkatan pendapatan. Sebagai sarana peningkatan pendapatan. Jika saya butuh modal untuk wirausaha saya, berarti dengan adanya pasar modal, saya bisa meminjam dari sana untuk memperluas usaha saya. Jadi maksudnya. Yang keempat, sebagai sarana menciptakan kesempatan kerja. Kalau uang diambil dari pasar modal untuk membuka usaha kecil-kecilan, itu berarti sudah meningkatkan kesempatan kerja bagi orang lain yang sedang pengangguran. Yang kelima, sebagai sarana peningkatan pendapatan. Dengan adanya pasar modal, maka kita bisa meningkatkan pendapatan kita. Apalagi kalau usaha kita itu memang sedang melesit. Seperti yang saya lihat sekarang ini, mulai dari kampung sampai ke kota, orang selalu gila-gila bunga. Dengan demikian bertambahlah pencaharian orang yang menjual bunga itu, dan bertambah juga pendapatan mereka. Kemudian sebagai indikator perekonomian negara. Apapun ceritanya, kalau sudah ada pasar modal, berarti ada modal disediakan. Kalau masing-masing para pengusaha meminjam dari pasar modal untuk meningkatkan kapasitas produksinya, ini adalah salah satu indikator perekonomian negara yang baik. Oke, jadi itu dia. Ini kita pada lembaga penunjang pasar modal. Apa-apa saja lembaga penunjang pasar modal itu? Yang pertama, BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Sesuai dengan namanya, Badan Pengawas berarti tugasnya mengawasi dan membina bursa efek serta menilai perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya ke pasar modal. Sedangkan tugas BAPEPAM itu adalah pertama, bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, bukan Menteru ini ya. Bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Yang kedua, menyelenggarakan pasar modal. Jadi membentuk pasar modal itu tugas BAPEPAM. Yang ketiga, mengawasi dan membina bursa efek. Bursa efek ini adalah penjualan surat-surat berharga. Yang keempat, menilai perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham ke pasar modal. Menilai perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham ke pasar modal. Jadi maksudnya di sini, sebelum surat berharga itu dijual ke pasar modal, tentu harus lewat dulu pemeriksaan dari BAPEPAM. Apakah perusahaan tadi masih layak dijual atau tidak. Lembaga penunjang pasar modal yang kedua adalah bursa efek. Bursa efek itu berarti penjualan surat-surat berharga, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem serta sarana untuk mempertemukan permintaan dan penawaran di pasar modal. Jadi bursa efek itu adalah satu tempat pertemuan pembeli dan penjual. Yang ketiga, akuntan publik. Akuntan publik, akuntan pemeriksa publik masyarakat. Akuntan publik berperan dalam penyajian laporan informasi keuangan perusahaan, baik yang akan berencana untuk go public, atau go public, dijual untuk umum, maupun perusahaan yang telah mencatatkan di bursa. Jadi akuntan publik itu tugasnya menyajikan laporan keuangan perusahaan baik yang akan berencana untuk dijual ke masyarakat maupun perusahaan yang telah mencatatkannya di bursa. Itulah tugas akuntan publik. Tugas pokok dari akuntan publik ini adalah pasar modal melakukan audit. Tahu audit? Pemeriksaan atas laporan keuangan yang wajib disampaikan kepada regulator dan juga
dipublikasikan secara berkala kepada publik lewat media massa setiap kuartal atau sekali 3 bulan atau per semester atau per tahun. Jadi itulah bentuk laporannya, laporan hasil auditnya, pemeriksaannya 1 kuartal atau 3 bulan, 1 semester atau 6 bulan, dan 1 tahun. Yang berikut, lembaga penunjang underwriter. Underwriter berarti perusahaan yang akan menerbitkan saham atau obligasi berupa, bukan berharap ini ya, berupa seluruh surat berharga yang diterbitkan laku terjual. Berharap seluruh surat berharga yang terbitkan laku terjual. Agar seluruh surat berharga laku terjual, maka penjualannya dijamin oleh sebuah institusi yang bernama underwriter. Jadi istilahnya underwriter ini adalah orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab atas penjualan surat-surat berharga. Supaya apa? Supaya penjualan surat-surat berharga tadi berjalan lebih lancar, artinya laku. Kemudian wali amanat. Amanat pesan, wali, wakil. Berarti ada seseorang yang semacam walinya. Kalau di kita berarti ibu, bapak, kos. Itulah dia. Yaitu mewakili kepentingan pembeli obligasi dan menilai kepantasan penerbitan obligasi yang dihubungkan dengan kemampuan pengembalian dan pembayaran bunganya. Jadi wali amanat itu tugasnya mewakili kepentingan pembeli obligasi dan menilai kepantasan penerbitan obligasi yang dihubungkan dengan kemampuan pengembalian dan pembayaran bunganya. Itulah yang disebut dengan wali amanat. Kemudian yang berikut notaris. Notaris pemberian penerbitan saham, obligasi dan surat berharga lainnya merupakan keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Rapat umum pemegang saham. Keputusan RUPS harus disahkan oleh akta notaris agar mempunyai kekuatan hukum. Jadi kalau tidak pakai akta notaris, walaupun sudah dibuat suratnya nanti, tetap saja bisa diganggu gugat karena tidak lewat akte notaris. G. Konsultan hukum berdasarkan undang-undang pasal. Undang-undang RI maksudnya ini, pasal 28 tahun 1995. Mengatakan konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak-pihak lainnya. Konsultan hukum itu adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lainnya dan didaftarkan di Bapepam. Sedangkan yang terakhir adalah lembaga clearing, yaitu institusi yang berwenang untuk menyimpan dan mengatur arus perpindahan surat berharga. Lembaga clearing menyimpan dan mengatur arus perpindahan surat-surat berharga. Kemudian lembaga pasar modal. Lembaga pasar modal itu terdiri dari 2, ada saham, ada obligasi. Kita mulai membahas dengan saham. Saham adalah itu surat berharga yang dijual ke masyarakat. Saham itu terdiri dari ada saham biasa, ada saham unggulan, ada saham preference. Saham biasa atau common stock itu jenis saham biasa ini sebagai tanda kepemilikan atau penyertaan seseorang ataupun suatu badan dalam sebuah perusahaan. Jadi pengertiannya singkat saja, saham biasa itu adalah tanda kepemilikan atau penyertaan seseorang ataupun suatu badan usaha dalam sebuah perusahaan. Berarti contoh, ada PT ABC, saya ikut anggotanya di dalam, maka saya juga bisa disebut dengan pemilik saham biasa. Ciri-ciri saham biasa mempunyai hak suara. Kalau di sini tidak masalah banyak atau tidak sahamnya. Yang penting kalau dia sudah memiliki saham, dia
mempunyai hak suara atau hak berbicara. Yang kedua, perusahaan memperoleh keuntungan dividen. Ini hampir sama sebenarnya dengan bunga. 3, memiliki hak pembagian kekayaan usaha jika perusahaan mengalami kebangkrutan sesudah kewajiban perusahaan dilunasi. Sekali lagi, memiliki hak pembagian usaha, kekayaan usaha jika perusahaan mengalami kebangkrutan sesudah kewajiban perusahaan dilunasi. Jadi kalau seandainya katakanlah bangkrut, maka tentu pihak-pihak yang masih memiliki piutang dari lembaga tersebut, maka itu harus dilunaskan dulu. Setelah kewajiban-kewajiban yang lain dibayari, misalnya ada utang bank, ada utang lembaga itu ke bank, ada utangnya ke PAM, ada utangnya ke PDAM, dan seterusnya. Jadi itu dilunaskan dulu, pokoknya yang namanya berbau tagihan-tagihan atau utang-utang, itu dibayarkan dulu, baru uang kita dibayarkan. Yang kedua, saham unggulan atau blue chip adalah salah satu jenis saham biasa yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan terkenal yang sudah lama menunjukkan kemampuan dan memperoleh keuntungan dan pembayaran dividen. Saham biasa sebenarnya sama dengan saham unggulan. Hanya di sini sudah dikenal orang memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Mendatangkan dividen. Mendatangkan dividen. Apa itu dividen? Keuntungan dalam pasar modal. Kemudian saham preprint. Ini ciri-cirinya tidak selamanya memberikan keuntungan jika suatu saat mengalami rugi. Kemudian ada yang disebut dengan obligasi. Obligasi itu adalah suatu surat pengakuan atas utang dari perusahaan dengan kesanggupan dalam memberi pokok utang dan juga bunganya secara periodik atau di waktu yang sudah ditentukan. Jadi obligasi itu sebenarnya hampir sama dengan saham. Hanya saham adalah surat tanda kepemilikan modal terhadap satu perusahaan. Sedangkan obligasi adalah surat pengakuan utang. Berarti kalau kita memiliki obligasi, ada hak kita untuk menagih utang sekaligus bunganya dari pihak lain. Itulah obligasi atau bond. Bukti right atau right issue. Bukti ini merupakan suatu hak untuk membeli saham yang baru yang dikeluarkan oleh pihak emiten bagi pemodal dengan harga lebih murah. Bukti right, hak untuk membeli saham baru dengan harga lebih murah, itu aja intinya. Bukti right atau right issue, hak untuk membeli saham baru dengan harga yang lebih murah. Kemudian waran. Waran adalah hak untuk membeli sebuah saham biasa dalam waktu dan harga yang sudah ditentukan. Dan biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi saham. Jadi, kalau menurut saya, waran dengan bukti right itu sama-sama membeli saham. Hanya kalau right issue membeli saham baru dengan harga lebih murah. Kalau waran membeli sebuah saham biasa dalam waktu dan harga yang sudah ditentukan. Kemudian reksadana atau mutual fund. Reksadana adalah tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai modal dalam langkah selanjutnya oleh manajer investasi
akan diinvestasikan ke dalam bentuk kumpulan surat berharga atau portofolio efek. Sekali lagi, reksadana adalah tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat yang punya modal, dan langkah selanjutnya oleh manajer investasi akan diinvestasikan dalam bentuk kumpulan surat-surat berharga atau disebut dengan portofolio efek. Jadi reksadana itu menghimpun semua dana-dana dari perusahaan yang akan dijual. Jadi boleh dikatakan di sinilah, di reksadana inilah pertemuan samudra yang satu dengan laut yang satu dengan laut yang satu lagi, yang disebut dengan samudra. Itulah reksadana ini. Jadi di reksadana semua perusahaan-perusahaan yang berbentuk saham tadi mau dijual dilaporkan ke reksadana. Jumlah keuntungan dari sebuah investasi reksadana akan diterima dari 3 sumber. C yang pertama, kapital. Sekali lagi tadi, kita ulangi. Jumlah keuntungan dari sebuah investasi reksadana akan diterima dalam bentuk 3 sumber, yakni dividen, peningkatan nilai aktif pada bersih atau NAB, dan capital gain. Dividen ini sebenarnya hampir sama dengan bunga. Jadi kalau kita menyimpankan dana, menyimpankan uang kita kepada seorang, tentu kita harus dibayar bunga. Untuk sementara waktu, dana tadi bisa dipinjamkannya kepada orang lain. Baru peningkatan nilai aktiva bersih. Jika seandainya harga saham tadi meningkat, kan ada selisih harganya. Maka selisih harga itu akan dibayarkan ke pemilik sahamnya. Dan yang disebut dengan capital gain. Capital gain. Berarti penghitungan laba. Penghitungan laba dari hasil investasi tadi. Berarti karena berlaba dia, makanya punya capital gain. Dan sebaliknya, kalau dia rugi atau bangkrut atau pailit, dia akan menemukan apa yang disebut dengan capital loss. Capital LOST. Capital loss. Berarti kehilangan. Loss, hilang. Kehilangan dari keuntungan tadi. Capital gain lawannya capital loss. Nilai aktiva bersih atau NAB itu adalah suatu perbandingan nilai dari jumlah nilai investasi yang dilakukan manajer investasi dan total volume reksadana yang diterbitkan. Kira-kira begini dia mekanisme di pasar modal itu. Sistem perdagangan bursa efek. Baru ini ada anggota bursa. Kemudian ada investor membeli. Sini investor menjual, berarti uangnya dijual ke orang lain. Kemudian ada sistem penjaminan dan penyelesaian transaksi. Kalau ada penjualan atau jual beli di pasar bursa, maka ada juga sistem penjaminan dan penyelesaian transaksi. Kemudian ada yang disebut dengan transfer efek. Efek surat berharga. Transfer memindahkan, berarti dipindahkan dari suatu bank ke bank yang lain. Transfer bank itu. Nah, demikian tentang LJK kita, lembaga-lembaga penunjang di pasar modal. Tentang keterangan yang tadi, ini bisa kamu baca. Oke. Salam sehat dan stay at home.